Horas Menjua-jua. Nah, kami akan memperkenalkan keunikan dari dua subsuku Batak, yaitu Batak Karo dan Batak Toba. Kami sendiri terdiri dari dua orang Batak, Karo dan Batak Toba. Jadi, informasi ini juga kami rangkum berdasarkan identitas dan pengalaman pribadi. Suku Batak terdiri dari beberapa subsuku besar, yaitu Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak, dan Angkola. Meskipun berasal dari rumpun yang sama, setiap subsuku memiliki budaya, bahasa, dan struktur adat yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada dua subsuku, yaitu Batak Toba dan Batak Karo. Asal dan wilayah suku Karo berasal dari tanah Karo, yaitu daerah pegunungan di Sumatera Utara seperti Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan lainnya. Bahasa yang digunakan oleh suku Karo cukup berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh Batak Toba. Contohnya seperti Menjua-jua yang artinya salam khas dari tanah Karo. Selanjutnya ada Nande yang artinya ibu dan bapak artinya ayah. Adapun struktur adat Karo, salah satunya adalah marga ataupun merga. Terdiri dari 5 marga, yaitu yang pertama Ginting, Karo-Karo, Praninaning, Sembiring, dan juga Tarigan. Ada juga disebut dengan sistem rambut setelu, yaitu struktur adat Karo yang terdiri dari kalimbubu atau pihak pemberi istri, anak beru atau penerima istri, dan sembiyak atau saudara sekandung. Keunikan dari suku Batak Karo adalah perkawinan yang dimana tidak boleh menikah dengan marga yang sama atau eksogami marga. Upacara pernikahan adat disebut rebu dengan banyak simbol dan urutan acara yang sangat sakral. Adapun rumah adat suku Karo yaitu rumah Siwalu Jabu dengan ciri khasnya atap tinggi dari ijuk, tidak menggunakan paku dan ditinggali oleh banyak keluarga. Beberapa keunikan dari budaya suku Batak Karo adalah tari tradisionalnya. Salah satunya adalah tari landek, biasanya ditarikan saat acara adat dan festival. Selanjutnya adalah musik tradisionalnya yaitu gendang Karo, kulcapi, keteng-keteng sebagai alat musik utamanya. Dan yang terakhir adalah masakan khasnya yaitu babi panggang Karo atau BPK, terites berbahan dasar isi dari perut sapi, dan cimpa yaitu kue khas dari suku adat Batak Karo. Dan sekian pengenalan dan informasi dari suku Batak dan Karo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal dan wilayah suku Batak Toba. Jadi, asal dan wilayah suku Batak Toba berasal dari daerah sekitar Danau Toba, seperti Bangge dan Bobi, Samosir dan sekitarnya. Nah, jadi bahasa yang digunakan oleh suku Batak Toba berbeda dialek dengan suku Batak Karo. Contoh katanya seperti horas yang artinya salam khas dari Batak Toba, lalu amang yang artinya bapak, dan ina yang artinya ibu. Adapun struktur adat Batak Toba salah satunya mempunyai marga-marga besar seperti Sihaloho, Simajuntak, Simarang, Sihombing, dan Nenggolan. Lalu ada juga struktur kerabatannya yaitu dari Hanatolu, Hula-hula yaitu pihak istri, Dongan Tobu yaitu keluarga, dan Bolu yaitu penerima istri. Adapun aturan perkawinan yang cukup selaras dengan suku adat Karo, yang dimana dilarang menikahi marga yang sama, ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Upacara adat pernikahan disebut Pulauan Nunjuk dengan pemberian ulos sebagai simbol, restu, dan ikatan. Rumah adat Toba disebut juga sebagai rumah bolon. Ciri khasnya ialah berbentuk panggung, atap melengkung, dan dihiasi ukiran gerbang, yaitu motif batu. Adapun keunikan suku budaya Toba ialah bahwa sebagai kain tenun khas yang sangat sakral yang diberikan pada momen penting seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Lalu gondang sebagai alat musik tradisional, yaitu sebagai pengiring upacara adat. Juga tari tortor, tarian khas Batak Toba yang bersifat spiritual dan ekspresif. Dan yang terakhir adalah makanan khasnya yaitu arsik, yaitu makanan yang berasal dari ikan mas yang dibumbui oleh bumbu kuning. Selain itu ada saksang dan nani nura yaitu ikan mentah yang dibumbui. Sekian penjelasan saya mengenai suku Batak Toba. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa meskipun sama-sama Batak, setiap subsukunya memiliki budaya dan kekhasan yang luar biasa. Baik Batak Karo maupun Batak Toba punya nilai adat yang kaya dan masih dijaga hingga kini. Semoga kita semua bisa lebih menghargai keberagaman budaya Indonesia, khususnya dari tanah Batak. Berarti sekian dari penjelasan ini. Horas Menjua-jua.
be sampai Pagamoro. Semoga orang ini nggak tersesat lagi lah. Jo, ini desa atau set film Avatar sih? Bukan Letar, ini Toraja. Jadi di Toraja ini rumah bisa kayak perahu. Terus juga orang meninggal bisa dirandami loh. Sama Mambura Itanah Toraja. Siap dengar cerita kami? Wah, sepertinya menarik. Yuk. Salama Itanah Toraja, negeri adat yang tak lekang oleh waktu. Adapun asal-usul dan sejarah awal dari suku Toraja, yang dimana suku Toraja mendiami daerah pegunungan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utama. Nama Toraja itu sendiri berasal dari bahasa Bugis yang artinya Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Nah, sebelum abad ke-20, masyarakat Toraja hidup dalam desa-desa otonom dan menganut kepercayaan animisme yang disebut Alut Todolo. Sekitar tahun 1900-an, misionaris Belanda memperkenalkan agama Kristen ke wilayah Toraja. Meskipun banyak yang memeluk agama Kristen, nilai-nilai dan tradisi Alut Todolo masih tetap dijaga dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun kesenian tradisional suku Toraja. Yang pertama, bentuk arsitektur rumah adat suku Toraja ialah rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat suku Toraja yang berbentuk panggung dengan atap melengkung menyerupai perahu. Bangunan ini dihiasi dengan ukiran kayu berwarna merah, hitam, dan kuning yang disebut pasura, yang melambangkan status sosial dan nilai-nilai spiritual. Selanjutnya, seni ukir dan patung suku Toraja. Jadi, seni ukir Toraja terkenal dengan motif-motif geometris dan simbolik yang menggambarkan kekayaan, kesuburan, dan hubungan dengan leluhur. Patung Tau-Tau adalah representasi dari orang yang telah meninggal, ditempatkan di makam sebagai penjaga dan simbol penghormatan. Selanjutnya, dari segi tari dan musik tradisional suku Toraja. Tarian seperti Magelu dan Pagelu ditampilkan dalam upacara adat sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan. Alat musik tradisional termasuk kasuling, yaitu suling bambu, dan papela, yaitu alat musik dari daun lontar yang dimainkan dalam berbagai upacara dan perayaan. Selanjutnya kita akan membahas kebudayaan dan tradisi unik Toraja. Yang pertama adalah upacara pemakaman, yaitu Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman yang kompleks dan berlangsung beberapa hari, melibatkan penyembelihan kerbau dan pertunjukan seni. Upacara ini mencerminkan status sosial dan merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Tradisi yang kedua adalah tradisi menene. Menene adalah ritual membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur, menunjukkan penghormatan dan menjaga hubungan antara hidup dan yang telah meninggal. Yang terakhir dan tak kalah unik adalah permainan tradisional suku Toraja, yaitu sisemba. Sisemba adalah permainan adu kaki yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas panen yang melimpah, melibatkan seluruh komunitas dalam suasana kebersamaan.